Perkenalkan, nama saya Mutia Tika. Saya adalah mahasiswa akuntansi Binus Online University dengan NIM 27024606020. Hari ini saya akan membicarakan tentang Blue Economy. With every breath you take, thank the ocean. Tahu nggak sih kalau 50% oksigen yang kita hirup itu berasal dari fitoplankton laut? Laut sumber kehidupan. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, ekonomi kelautan Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN dengan aktivitas ekonomi utamanya berupa sektor perikanan. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024, total produksi ikan tangkap Indonesia baik ikan tangkap laut maupun freshwater mencapai 7,39 juta ton dan menjadi sumber pangan dunia. Lingkungan maritim memainkan peran vital dalam penghidupan masyarakat Indonesia. Industri ikan tangkap dan aquaculture mempekerjakan 5,18 juta penduduk Indonesia. Namun, saat ini kita dihantui dengan ancaman degradasi ekosistem laut. Sektor tradisional seperti perikanan sangat bergantung kepada kualitas ekosistem laut. Mangrove, terumbu karang, dan lamun atau seagrass memainkan peranan krusial dalam siklus konsumsi dan reproduksi spesies ikan yang penting bagi sektor perikanan. Perubahan iklim dan aktivitas manusia seperti penangkapan ikan berlebihan, pencemaran laut, telah mengakibatkan terumbu karang mengalami kerusakan yang signifikan. Berdasarkan survei dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sekitar sepertiga terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi buruk dan penelitian memproyeksikan bahwa pada tahun 2030, 80% terumbu karang di Indonesia akan berada pada kondisi kritis. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa lebih dari 50% hutan mangrove di Indonesia berada dalam kondisi terdegradasi. Terus apa sih itu Blue Economy? Dalam upaya menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan atau United Nations Conference on Sustainable Development yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tahun 2012 memperkenalkan konsep Blue Economy. Menurut United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD, konsep Blue Economy mengedepankan pendekatan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dengan menekankan pentingnya konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati laut secara berimbang dengan aktivitas ekonomi dan perdagangan. Untuk membuka jalan menuju ekonomi maritim Indonesia yang beragam dan berkelanjutan, pemerintah Indonesia menetapkan Indonesian Blue Economy Roadmap. Indonesian Blue Economy Roadmap mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya SDGs 14, Life Below Water atau kehidupan di bawah air. Indonesian Blue Economy Roadmap juga mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui transformasi ekonomi dengan pemberdayaan kekuatan maritim Indonesia melalui manajemen sumber daya laut yang lebih baik. Ini juga merupakan bentuk dari komitmen deklarasi pemimpin ASEAN untuk berkolaborasi dalam mempromosikan Blue Economy yang disampaikan pada Asian Leader Declaration pada tahun 2021. Selain itu, Indonesian Blue Economy Roadmap yang diciptakan berdasarkan Blue Economy Development Framework atau BEDF memberikan panduan operasional yang mempromosikan sektor maritim yang kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menyertakan konservasi ekosistem laut. Strength, weakness, opportunities, dan threats dari Blue Economy. Strength atau kekuatan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki populasi terbesar peringkat keempat, sumber daya alam laut Indonesia melimpah, negara perikanan terbesar nomor 2 di dunia, serta Indonesia merupakan spot panas keragaman hayati laut yang mendukung pariwisata laut Indonesia. Weakness atau kelemahannya,
masih kurangnya sinergi antara peraturan nasional dengan regional terhadap implementasinya. Kurangnya investasi infrastruktur, ketidaksetaraan antar grup pendapatan dan wilayah di Indonesia, literasi laut masih rendah, akses pelatihan juga sulit, kerusakan lingkungan, serta keterbatasan data. Opportunities. Indonesia dapat mengoptimalisasi 2 rute pengiriman kapal utama yang melintasi Laut Indonesia. Promosi sektor energi maritim terbarukan seperti bioenergi, promosi ekoturism laut dan pesisir, mewujudkan sektor bioteknologi laut, mengembangkan tenaga kerja domestik terampil, edukasi dan pelatihan laut yang berkualitas. Yang terakhir, threats atau ancaman, dampak perubahan lingkungan, ketergantungan terhadap impor bahan baku, risiko bencana, kompetisi internasional, kurangnya investasi, aktivitas penangkapan ikan ilegal, polusi air dan tanah, serta ancaman rantai pasok global. Sebagai bagian dari transformasi ekonomi, pengembangan Blue Economy Indonesia akan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, pada tahun 2023 sampai 2024, yaitu konsolidasi ekosistem. Difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan aktor non-pemerintah. Pada tahap ini dilakukan pemetaan kesenjangan, faktor pendukung, serta regulasi pendukung seperti rencana tata ruang laut. Fase kedua, pada tahun 2025 sampai 2029, menjadikan ekonomi biru sebagai motor pertumbuhan baru melalui peningkatan nilai tambah sektor existing dan pengembangan sektor baru seperti energi terbarukan, bioteknologi atau bioekonomi, konservasi laut, riset, dan pendidikan. Ekosistem didukung kebijakan terintegrasi, tata kelola yang baik, SDM yang kompeten, infrastruktur yang memadai, dan pembiayaan berkelanjutan. Perhatian khusus diberikan pada konservasi laut, ketahanan pangan, serta literasi kelautan. Fase ketiga pada tahun 2030 sampai 2034, diversifikasi dan ekspansi. Sektor baru diharapkan menjadi penggerak utama, fokus pada diversifikasi produk, peningkatan investasi, kapasitas dan keterjangkauan sektor baru terutama energi terbarukan dan bioekonomi, kolaborasi antar sektor lama dan baru, mendorong inovasi biru, ketahanan pangan, serta perluasan pasar yang menghasilkan lebih banyak lapangan kerja berkualitas. Fase keempat, pada tahun 2035 sampai 2039, peningkatan kontribusi dan daya saing. Ditekankan pada peningkatan kualitas rantai pasok, komersialisasi produk unggulan terutama di bioteknologi dan bioekonomi, serta kontribusi energi terbarukan berbasis kelautan. Selain itu, penguatan pusat pengembangan ekonomi biru berbasis wilayah, peningkatan daya saing SDM, ketahanan pangan, pembangunan ekonomi lokal, kesejahteraan pesisir, dan pembiayaan yang lebih kuat. Indonesia ditargetkan mampu bersaing dalam rantai nilai global. Fase kelima, pada tahun 2040 sampai 2045. Tahap akhir ini bertujuan menciptakan ekonomi biru yang inklusif, maju, dan berkelanjutan. Ciri utamanya, kesejahteraan masyarakat meningkat, peran sektor existing di rantai pasok global makin kuat, Indonesia menjadi pusat riset dan inovasi sektor baru, kemandirian pusat ekonomi biru, SDM berdaya saing global, serta lingkungan maritim yang sehat dan lestari. Indonesia diharapkan menjadi pemimpin rantai nilai global yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan kurva pertumbuhan baru untuk generasi mendatang. Jaga laut, jaga masa depan. Laut adalah sumber kehidupan dan penopang ekonomi bangsa. Blue Economy memberi peluang untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.
Setiap langkah kecil kita seperti mengurangi sampah plastik, mendukung nelayan lokal, atau menjaga ekosistem akan membawa dampak besar. Bersama, kita dapat memastikan Laut Indonesia tetap lestari sebagai warisan untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap video ini bermanfaat memberikan informasi mengenai Blue Economy, khususnya dalam penerapannya di Indonesia.